Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Nabi ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada, bersua kembali di dalam channel Mbah Salim. Dan alhamdulillah hari ini kita akan memberikan ijazahan yang bermanfaat bagi kita semua, terutama dunia maupun akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan di dalam pertemuan kali ini perlu saudara pahami bahwa para malaikat, terutama malaikat mungkar dan nakir yang berada di alam kubur, itu membawa sebuah tongkat yang berbentuk lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, lafaz syahadat tersebut mempunyai makna. Mungkin di antara para saudara sering melafadzkan makna syahadat tersebut. Syahadat adalah sebagai gerbang akan diakuinya seseorang menjadi umat Nabi. Namun di balik syahadat tersebut ada sir rahasia keramat yang jarang orang ketahui. Siapapun di antara ahli kubur yang memiliki tongkat yang sama dengan tongkat malaikat mungkar dan nangkir, ini tidak akan dipukulkan kepadanya. Mengapa ini bisa terjadi? Tidak akan dipukulkan tongkat tersebut kepada ahli kubur. Apa sebabnya? Dikarenakan tongkat yang bermakna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah harus dipukul dengan kalimat syahadat serupa? Jadi tidak ada daya tarik menarik satu sama lain, karena sama-sama berdiri, sama-sama unjuk gigi, sama-sama di jalan yang lurus. Tidak mungkin akan berbenturan satu sama lainnya. Bahkan satu sama lainnya akan saling mendukung. Kalau berbenturan akan malu sendiri. Nah, kenapa hal ini terjadi? Pasti ada sesuatu makna sir keramat di dalamnya. Kalau saja ini berbenturan satu sama lainnya, sama saja jus apel berbenturan dengan jus apel, jadi terasa hampar, tidak akan mungkin terjadi. Nah, kita urai kenapa ini terjadi. Secara dunia universal, secara dunia misterialisasi, aktualisasi, bahwasanya kalimat syahadat yang ada dalam kehidupan kita, yang sering kita baca dan yang sering kali kita jumpai, dengan melaksanakan semua aturan syariat di dalam Islam saja, karena gerbang syahadat ada di Islam. Nah, dan yang sering diucapkan adalah sholat. Banyak sekali orang yang meyakini bahwa umat Islam banyak yang meninggalkan syahadat, terutama dalam hal ikrarnya, dalam hal janjinya, dalam hal ucapannya. Kenapa demikian? Bahwasanya banyak juga yang memahami bahwa syahadat sebagai wadah 4 prinsip ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang berada di 4 unsur. Unsur apakah itu? Yang pertama yaitu unsur syariat, unsur tarekat. Yang ketiga unsur hakikat, dan yang terakhir unsur makrifat. Nah, di dalam keempat prinsip ini ada dalam 3 tingkat syahadat, ucapan syahadat ada dalam tingkat 4 unsur ini. Nah, di 3 tingkat syahadat ini, yang pertama yaitu ada ucapan syahadat zahir, dan ada kalimat ucapan syahadat batin, dan kemudian ada syahadat syir yang merupakan syahadat ingsun sejati.
di dalam ilmu pengetahuan ya secara teologi akan bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah unsur aktualisasi dalam kalimat syahadat dan dalam kehidupan sehari-hari kita, menjelaskan makna dan manifestasi kalimat syahadat dalam menggunakan cara secara kualitatif ya, termasuk deskriptif, yaitu sebuah cara penelitian teologis yang berarti mempunyai kualitatif yang menjelaskan dan mengungkapkan makna, konsep, dan pengalaman hasil penelitian secara teologi. Nah, di dalam kalimat syahadat adalah sumpah yang berarti harus tetap diingat dengan cara rutin, istiqomah, konsisten dalam mengucapkan, mengikrarkan, dan menjalankannya. Ketika sebuah ucapan janji, ucapan ikrar yang disertai di dalam sebuah ucapan sholawat, karena hal ini merupakan akan tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan sebagai tanda keseriusan kita dalam berkalimah syahadat. Nah, dalam makna dan manifestasi syahadat ya harus dipahami pula agar menjadi pegangan dan tuntunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi tidak harus diucapkan di lisan saja. Dalam kalimat syahadat ada aktualisasi syahadat dalam kehidupan melalui 3 tahap, yaitu 3 tahap manifestasi ya. Salah satunya syahadat zahir, syahadat batin, dan terakhir syahadat sir. Lalu apa saja yang dimaksud dengan 3 hakikat makna arti kalimat syahadat tersebut? Jawabannya adalah kalimat syahadat yang zahir adalah sebuah aktualisasi kalimat syahadat dalam kehidupan yang melalui rutin konsisten dalam berjanji berucap ya untuk menjalankan semua syariat Islam dan tentunya di sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalimat syahadat yang batin adalah aktualisasi dalam sebuah tarekat, karena kalimat syahadat yang melalui baiat syahadat terlebih dahulu. Jadi ada insan kamil mursyid untuk membimbingnya. Kemudian di dalam syahadat sir adalah aktualisasi syahadat sejati, di mana manusia sudah dalam tahap kesatuan dengan menyatu dengan Allah, yakni selalu ingat makrifat di dalam hatinya, yaitu Allah, dan meneladani Rasulullah SAW serta memberi manfaat bagi seseorang atau sesama umat manusia pada umumnya. Dan pernahkah para saudara diberitahu seseorang guru saudara, seseorang guru yang mumpuni di bidangnya, cara untuk memiliki tongkat kalimat syahadat tersebut, yang mana mempunyai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hal ini ada di dalam batang serat tubuh kita. Cara membangkitkannya yaitu yang pertama, dengan menyingkirkan kalimat syahadat pada mulut lisan di dalam diri kita. Dan yang kedua, memikirkan, mengingat, menghayati sebuah kalimat syahadat pada nurani kita, pada qalbu kita, pada hati kita. Dan yang ketiga, untuk menzikirkan kalimat syahadat pada ruh, jiwa, sukma kita. Nah, setelah saudara memahami kalimat syahadat yang Mbah Salim uraikan, maka apa artinya kalimat syahadat pada mulut atau lisan kita yang mempunyai makna, yaitu berzikir pada situasi yang tenang, rileks, sepi, dan tidak begitu banyak gangguan yang berarti kepada pikiran kita, yang mengganggu pikiran kita, sehingga ingatan kita, pikiran kita lebih fokus,
lebih utuh, lebih sempurna, dan selalu ingat kepada apa yang diucapkan. Namun ini masih level yang sangat dasar. Karena sesuatu tongkat daripada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah yang telah tercipta baru gagangnya saja, yang mempunyai arti dan makna ketika orang ini berhadapan dengan para malaikat, terutama Mungkar dan Nangkir, malaikat yang mengerikan di alam kubur yang akan kita temui nanti. Nah, malaikat Mungkar Nangkir masih bisa memukul orang tersebut dengan cara memukulkan ujung atau pangkal tongkatnya kepada si ahli kubur ini. Ini adalah masuk tingkatan dasar. Lalu tingkatan yang kedua, tingkatan yang menengah, yaitu menyingkirkan kalimat syahadat pada hati kita. Caranya ialah berzikir kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika mengucapkan zikir kalimat syahadat tersebut, ya, ketika berada di tempat yang ramai dan di tengah beraktivitas pekerjaan ini itu yang keseharian kita, itu lebih berat dan tidak sembarang orang biasanya akan mampu melakukannya. Karena mungkin kalau hanya untuk mengucapkan kalimat syahadat di lisan saja, mengucapkan saja, tetap bisa. Walaupun di tempat ramai ataupun tengah beraktivitas atau bekerja, tetapi untuk menjaga ingatan agar selalu ingat kepada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata ucapan tersebut, ya, ketika melepaskannya tentulah amat berat. Tapi kalau mengucapkan saja tanpa beban secara lisan itu mudah. Nah, perbedaannya sangat besar sekali, ya, tapi tidak kelihatan. Karena seseorang itu tengah berada di tengah keramaian, ya, dan tengah beraktivitas atau bekerja. Namun hasilnya luar biasa. Orang yang mampu menyingkirkan kalimat syahadat pada hatinya, maka dia sudah sama levelnya hampir-hampir setengah para aulia. Walaupun belum seorang aulia, setidaknya walaupun 5% itu luar biasa. Dan tongkat kalimat syahadat yang tumbuh di serat batang tubuh kita telah mulai menjadi setengah batang, yang artinya ketika dia berhadapan dengan para malaikat Mungkar dan Nangkir, kalaupun kena pukul, maka yang bisa kena hanya ujung tongkatnya saja. Dan tongkat malaikat Mungkar Nangkir dipukulkan ke ahli kubur tersebut, ya, itu tidak begitu keras. Ini level menengah. Dan yang terakhir, tingkatan atas adalah ketingkatan yang ketiga. Cara menyingkirkan kalimat syahadat pada ruh ialah, yaitu mampu berzikir kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika seseorang yang selalu mengingat kematian, baik dia ingat kematian karena melihat orang lain meninggal, kecelakaan, kena bencana, kena ujian, dan sebagainya. Contohnya, bila kita melihat seseorang ada kena musibah, justru kita merasa terenyuh, merasa teringat, andaikan yang kena musibah itu saya, betapa sakit hati saya. Jadi walaupun kita tidak kena musibah, sejatinya musibah itu diperlihatkan kepada diri kita untuk mengingat, hei si fulan, memang hari ini musibah ini tidak engkau alami, tapi suatu hari pasti engkau alami dengan versi yang berbeda. Nah, seakan-akan ada ucapan seperti itu. Jadi saat kita melihat orang kena musibah, ya, walaupun kita benci kepada orang tersebut, walaupun kita dendam kepada orang tersebut, walaupun yang kena musibah musuh kita, namun janganlah saudara menjudge atau mengadili, ya, ibaratnya syukurin, mampuslah sekalian, dan
kata-kata negatif lainnya. Karena apa? Ucapan adalah doa. Seketika itu juga akan diijabah oleh Allah, dan seketika itu juga menunggu kita gilirannya. Jadi janganlah bersenang di atas musibah orang lain. Ini adalah tingkatan yang ketiga dalam berucap kalimat syahadat. Atau ketika di tengah berada dalam keadaan sakit, banyak orang lain yang tidak mampu berzikir kalimat syahadat pada ruh sukmanya. Hal ini kadang-kadang ketika dia melihat kematian, timbul rasa panik, khawatir dan sejenisnya, ya, ketakutan. Sehingga yang dia ingat hanyalah ayat-ayat atau doa-doa lain, setiap kabur atau lupa sama sekali. Untuk mengingat suatu lafaz asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi tidak sedikit pula orang-orang biasa yang mampu berzikir kalimat syahadat tersebut pada ruh dan sukmanya. Hal ini terjadi sehingga di batang serat tubuhnya akan tumbuh satu batang tongkat yang sama dimiliki oleh malaikat mungkar dan nangkir. Ini level yang tertinggi, level yang ketiga, yang terbentuk kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sehingga ketika dia bertemu dengan malaikat tersebut, ya, maka tongkat yang ada pada tangan kedua malaikat mungkar nangkir itu tidak akan terjadi atau tidak akan dipukulkan kepada tongkat yang juga ada pada serat batang tubuh daripada ahli kubur tersebut, ya, di dalam kuburannya, ya. Tetapi rezeki manusia tidak ada yang tahu, kemujuran seseorang tidak akan yang tahu. Oleh sebab itu banyak faktor dan latar belakang yang berbeda. Rasanya bagi kita yang orang biasa dan awam seperti kita ini, untuk memiliki sebatang tongkat yang dimiliki juga oleh para malaikat mungkar dan mangkir yang ada di dalam serat batang tubuh kita. Nah, untuk itulah para saudaraku, sedialah payung sebelum kita kehujanan. Siapa tahu ada ibadah-ibadah wajib kita yang memborong, sehingga dengan memiliki tongkat tersebut, insya Allah kita akan selamat ketika berhadapan dengan para malaikat yang ada di dunia ini maupun para malaikat yang ada di alam kubur. Yang bertepatan dengan bulan puasa ini sangat baik, kebetulan bulan Ramadan. Nah, rasanya kita harus mencoba untuk berzikir kalimat syahadat pada lisan dan hati kita, ataupun setidaknya pada ruh sukma kita. Silahkan pilih mana yang kita mampu, ya. Jadi zikirkan sesuai kemampuan saudara. Jadi tidak harus meningkat level 2 dan 3. Lakukan saja di level pertama. Itu kalau terjadi benar-benar kita memahami, memaknai, walaupun level dasar itu sungguh luar biasa. Jangan memikirkan level 2 dan 3. Kita tidak akan mampu. Siapa tahu dengan level yang pertama kita akan menguasai dua-duanya. Karena rezeki seseorang, keberuntungan seseorang, takdir seseorang itu berbeda. Walaupun sama makan nasi, sama makan asin dan manisnya gula, tapi berbeda rezeki dan takdirnya. Semoga wasiat, pengetahuan, karomah, kalimat syahadat ini bermanfaat bagi saudara semua. Bahwasanya kalimat syahadat ini mempunyai keramat bila kita tahu makna sejatinya. Silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan dalam kehidupan dunia dan akhirat yang penuh dengan keberkahan. Dan silakan ditinggalkan saja bagi saudara yang mengesampingkannya. Siapa tahu disinilah ujung tombak kita, gerbang syahadat. Amin amin ya robbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.